Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, saya menjemput kita semua untuk berdiri dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun kita masih ibadah secara online di rumah masing-masing, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk merasakan hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Untuk itu mari kita sama-sama datang untuk memuji dan menyembah Allah kita. Mari kita angkat pujian, Yesus namamu indah.
kenan kepadamu, bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, pujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Saatnya kita akan masuk dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Jemaat yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, setiap hari, bahkan setiap detik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya dinyatakannya. Di tengah kebahagiaan yang kita rasakan, Allah hadir untuk memberikan damai dan sukacita. Di tengah pergumulan atau kesulitan hidup, di tengah masa pandemik ini, Allah juga hadir untuk memberikan pertolongannya. Sungguh sepatutnya kita bersyukur karena memiliki Allah yang demikian. Bersyukur untuk kehadirannya di setiap kondisi dan keadaan. Kita bersyukur untuk berkat-berkat yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Allah juga menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan putranya yang kudus, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib sebagai penebusan atas dosa-dosa kita semua. Oleh karena darah-Nya yang tercurah di atas kayu salib itu, sehingga ada pengampunan untuk dosa-dosa kita. Datanglah pagi ini untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, sehingga di pagi ini kita dilayakkan untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Saya memberikan kesempatan kepada kita masing-masing untuk menaikkan doa syukur dan permohonan pengampunan dosa secara pribadi. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah setiap kami anak-anak-Mu yang datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan syukur kami atas segala berkat dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Dan kami juga datang dalam kerendahan hati untuk memohon pengampunan atas setiap dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan menerima setiap doa syukur kami dan juga mengampuni setiap dosa-dosa kami. Layakkanlah kami untuk dapat datang memberikan pujian dan penyembahan di hadirat-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengarahkannya hanya kepadamu. Inilah doa kami, dan nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua.
kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang hebat, Allah yang mengasihi kita seperti aliran sungai yang mengalir. Mari kita angkat pujian, Sungai Sukacitamu. Mari bersukacita malam hari ini. Sukacitanya mengalir bagi engkau dan saya. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalam semua. Oh yes. Air sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Lagi katakan, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalam semua. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sama-sama mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalam. Yang keras katakan oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lagi katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Katakan mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Wow, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lagi katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman kita, mari kita angkat pujian Sejak Dia di Hatiku. Sejak Dia di hatiku ada perubahan dalam diri kita. Hidup kita berubah menjadi lebih berarti. Mari kita angkat pujian Sejak Dia di Hatiku.
dalam hati dan harap penuh sejak Dia di hatiku, sejak Dia di hatiku, sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Hidup yang sia-sia telah ku tinggalkan sejak Dia di hatiku. Keselamatan dan kasih kini ku terima sejak Dia di hatiku, sejak Dia di hatiku, sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Sekarang ku melangkah dengan sukacita sejak Dia di hatiku. Tiada keraguan dalam pengharapan sejak Dia di hatiku, sejak Dia di hatiku, sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Jemaat yang terkasih, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama orang percaya di segala tempat dan di segala abad kita meninggalkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Cempang Clova. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, Tuhan aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu lawatan-Mu.
saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan kembali belajar firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mendoakan hati kita, mendoakan hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh siap untuk belajar firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan betul-betul mengubahkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami di dalam Kristus Yesus penyelamat kami. Pada pagi hari ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah yang kami langsungkan, tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Kami sungguh-sungguh menyerahkan hati kami, pikiran kami, dan seluruh konsentrasi kami untuk kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus menolong kami. Allah Roh Kudus mengerjakan hati kami, sehingga hati kami sungguh-sungguh siap untuk menerima firman-Mu. Kami dengan konsentrasi yang baik mendengarkan, sehingga kami juga dapat mengerti dengan baik apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Tuhan berbicaralah kepada kami, pakailah hamba-Mu yang sangat sederhana ini, yang sungguh-sungguh terbatas untuk memahami kebesaran pikiran-Mu. Kiranya oleh kehendak dan anugerah-Mu, hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu, dan jemaat-Mu dapat mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita masih ada di dalam tema berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan pada hari ini kita akan belajar bahwa
orang yang memiliki hikmat Tuhan, dia tahu bagaimana untuk memperoleh kesehatan yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita. Tema kita adalah hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Orang yang memiliki hikmat akan berjuang untuk memahami apa arti hati yang gembira dan berjuang bagaimana memiliki hati yang gembira. Kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Amsal pasal 17 ayat 22, demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jemaat yang Tuhan kasihi, ketika Tuhan menciptakan tubuh kita, Tuhan sekaligus memberikan segala sesuatu yang tubuh kita perlukan untuk kita tetap sehat. Atau kalaupun kita mengalami sakit, kita akan punya pengharapan dan punya kesempatan untuk mengalami kesembuhan dari sakit yang kita alami. Saudara, selain Tuhan menyediakan makanan bagi tubuh kita untuk kesehatannya, yang Tuhan sediakan bagi kita lewat alam semesta yang diberkatinya, Tuhan juga menciptakan organ-organ di dalam tubuh kita, di mana ketika organ-organ tubuh itu berfungsi dengan baik, itu akan memberikan kesehatan yang prima kepada saudara dan saya. Ini bukti bahwa Tuhan ingin kita sehat. Tuhan ingin kita mengalami satu keadaan yang baik, satu keadaan yang prima, sehingga kita efektif di dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara yang Tuhan kasihi, nats yang kita baca pada pagi hari ini merupakan satu kehendak Tuhan bagi kita. Jadi sungguh-sungguh merupakan isi hati Tuhan. Tuhan ingin kita sehat dan Tuhan memberikan caranya untuk kita lakukan, yaitu dengan hati yang gembira. Saudara, ada beberapa bagian yang akan kita pelajari berkaitan dengan hati yang gembira pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan belajar apa arti hati yang gembira menurut nats yang telah kita baca tadi. Kemudian kita akan belajar apa perbedaan antara kegembiraan ilahi dengan kesenangan duniawi. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara memperoleh kegembiraan ilahi. Yang keempat, kita akan belajar apa dampak dari hati yang gembira. Dan yang kelima, kita masuk di dalam penerapan. Saudara, istilah hati yang gembira atau istilah gembira yang kita baca di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22, kata ini berasal dari istilah Ibrani samak, yang artinya bersukacita, bersukaria. Artinya hati yang bersukacita, hati yang bersukaria. Arti lainnya mendatangkan, ya, bersuka-suka yang akhirnya mendatangkan sukacita. Atau membuat bersukacita dengan sangat, atau membuat sangat bersukacita. Arti yang lain adalah menjadikan senang. Nah, saudara, menurut istilah yang kita telusuri pada pagi hari ini, kata gembira merupakan satu sukacita atau satu kesenangan yang bukan muncul oleh karena satu situasi. Yang muncul bukan karena kita memiliki ini, kita memiliki itu, kita bisa meraih sesuatu yang membuat kita puas, yang membuat kita senang, tidak. Tetapi istilah gembira ini berarti satu kesenangan yang meluap dari dalam hati.
Satu kesenangan, satu kegembiraan yang sama sekali tidak bergantung dengan semua situasi yang kita hadapi. Satu kegembiraan yang merupakan keputusan. Jadi bukan keadaan, tetapi keputusan. Sekalipun keadaan secara manusiawi tidak mampu membuat kita bersukacita, bersukacita. Misalnya, kita ada dalam satu keadaan yang penuh tekanan. Tetapi orang yang mengerti arti hati yang gembira, memiliki kegembiraan ilahi, dia memutuskan sekalipun dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi dia untuk bergembira, tetapi dia memutuskan untuk bergembira. Jadi bukan karena situasi, melainkan merupakan keputusan hati. Saudara, bergembira dalam konteks ini, kalau kita lihat dari beberapa arti yang telah disebutkan tadi, menjadikan bersukacita atau mendatangkan sukacita, itu berarti ada satu upaya, ada sesuatu yang harus kita buat, di mana sesuatu yang kita upayakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga pada akhirnya muncul satu perspektif iman. Di mana perspektif iman itu melekat di dalam hati kita, dan itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan hati kita di dalam menghadapi berbagai situasi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bergembira di sini artinya bahwa saya dan saudara, kita berupaya, kita berjuang, kita berusaha untuk merasa gembira karena Tuhan. Merasa gembira bukan karena dunia, tetapi merasa gembira oleh karena Tuhan. Dan kegembiraan itu tercipta oleh karena kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam kita berjuang untuk bergembira, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan mau. Kita mengerti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sehingga semua firman Tuhan itu ketika kita memahaminya, itu akan menjadi perspektif kita. Akan menjadi perspektif iman kita. Dan perspektif itulah yang akan melekat dalam hati kita. Melekat dalam pikiran kita. Sehingga kita di dalam menjalani hidup ini, kita mengambil keputusan untuk bergembira. Bergembira karena Tuhan. Bergembira karena firman Tuhan. Bergembira karena kita punya perspektif iman. Karena kita punya pandangan iman. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Yang kedua kita pelajari. Sebenarnya apa perbedaan kegembiraan ilahi dengan kesenangan duniawi? Jemaat, sekali lagi, kegembiraan ilahi itu lahir dari perspektif iman. Kegembiraan ilahi itu berarti bahwa kegembiraan itu tercipta sekali lagi bukan karena kita memperoleh ini, lalu kita senang, kita bisa mencapai ini. Nah saudara, berarti kalau kita tidak bisa memperoleh, kalau kita tidak mencapai, sebaliknya kita akan mengalami satu situasi yang tidak menyenangkan. Nah kegembiraan ilahi saudara, di mana ketika cara berpikir kita selaras dengan firman Allah. Lalu kita memikirkan firman Allah, kita memikirkan kebenaran firman Allah. Lalu kita menarik kebenaran itu dalam situasi yang kita alami. Dan itu akan membuat kita tenang, akan membuat kita tetap bersuka cita. Oleh karena kita mempercayai Tuhan. Oleh karena perspektif iman. Jadi kegembiraan yang lahir dari perspektif iman. Bukan kegembiraan yang lahir oleh karena situasi. Ketika kita punya perspektif iman. Ketika kita punya pandangan iman. Apapun situasi yang kita alami. Apakah kita memiliki banyak, apakah kita memiliki sedikit, apakah situasi kita terkontrol atau situasi kita tidak terkontrol. Apakah kita sedang berada di puncak atau mungkin kita berada di lembah. Kegembiraan ilahi akan tetap mengalir dari dalam hati kita. Memancar keluar melalui sikap hidup
yang penuh dengan syukur. Nah, kegembiraan semacam ini jelas berbeda dengan kegembiraan duniawi yang sia-sia dan sementara. Kegembiraan yang bergantung kepada keadaan dan situasi. Kegembiraan duniawi sangat bergantung kepada apa yang kita miliki. Kegembiraan duniawi sangat bergantung dari apa yang kita capai. Kegembiraan duniawi sangat bergantung dari apa yang kita nikmati. Misalnya, kita mungkin merasa gembira karena kita memiliki benda-benda mewah. Kita memiliki barang-barang yang branded. Barang-barang yang lagi ngetren. Perabot rumah yang kekinian. Mungkin kita memiliki koleksi tas, koleksi sepatu, baju-baju mewah, baju-baju bermerek. Kita punya keuntungan setiap bulannya melimpah-limpah. Kita punya banyak lobang sebagai sumber berkat, sumber keuangan bagi kita. Apapun yang kita ingin nikmati, kita dapat menikmatinya. Saudara, itu bukan kegembiraan sejati yang dimaksudkan oleh firman Allah. Karena kegembiraan itu bergantung dari semua yang kita punya, yang kita nikmati, yang kita miliki, yang kita capai. Saudara, saya intermezzo saudara. Saya tidak berkata dan tidak bermaksud untuk berkata bahwa kalau saudara punya barang mewah, saudara punya mobil mewah, saudara punya koleksi-koleksi yang bermerek, punya barang-barang yang branded, punya perabot yang kekinian dan sebagainya. Lalu saya ingin berkata bahwa saudara berdosa, tidak. Sama sekali bukan itu maksud saya. Ketika saudara memiliki semua itu, saudara mampu untuk membelinya, saudara mampu untuk mendapatkannya, itu bukan dosa. Yang membuatnya berdosa adalah ketika Anda membeli semua barang-barang mewah itu, lalu Anda berlagak tidak mampu ketika harus mendukung pekerjaan Tuhan. Yang menjadi berdosa adalah ketika saudara sanggup untuk mengoleksi semua itu, tetapi saudara tidak mampu untuk berbagi dengan sesama. Di tengah-tengah pandemi ini yang kita tahu ada begitu banyak orang yang menderita. Ada begitu banyak orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Lalu kita berkata saya tidak mampu. Nah itu yang menjadi berdosa. Ketika saudara mampu untuk memperoleh semua itu silakan. Dan yang menjadi masalah adalah ketika saudara menaruh kegembiraan saudara kepada barang-barang itu. Ketika saudara menaruh kegembiraan kepada semua benda-benda mewah itu. Berarti saudara tidak memiliki kegembiraan yang sejati. Tetapi saudara memiliki kecanduan kepada kegembiraan duniawi. Saudara, itulah perbedaan antara kegembiraan ilahi dan kegembiraan duniawi. Sekarang kita belajar saudara. Bagaimana caranya supaya kita memperoleh kegembiraan ilahi. Tuhan berkata, kalau engkau punya hati yang gembira, engkau pasti sehat. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah pertanyaannya bagaimana caranya memperoleh hati yang gembira. Ada dua saudara. Ada dua cara kalau kita lihat dari teks yang kita baca. Cara yang pertama saudara, kita harus memiliki sikap hidup yang positif. Dan ini yang disebut dengan perspektif iman. Kalau kita kembali kepada istilah samak yang digunakan di dalam teks yang kita baca Amsal 17 ayat yang ke-22. Di sana memberi arti bahwa gembira yang sukacita yang mendatangkan kegembiraan. Yang menjadi sukacita. Berarti di sini ada satu upaya. Jadi untuk memiliki hati yang gembira itu bukan hanya kita berdoa, Tuhan saya ingin memiliki hati yang gembira, berikan kepada saya hati yang gembira dan selesai. Tidak. Tetapi dari arti kata yang kita pelajari di sini saudara, hati yang gembira itu cara memperolehnya adalah dengan berupaya.
dengan berusaha sungguh-sungguh untuk apa? Untuk membangun perspektif iman. Jadi untuk membangun perspektif iman, kita harus mempercayai semua yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya, itu akan membangun perspektif iman kita. Itu akan membangun pandangan iman kita. Nah, ketika kita mempercayai Tuhan, ketika kita mempercayai firman-Nya, kita akan memiliki perspektif iman. Dan perspektif iman itu yang akan melahirkan sikap hidup yang positif. Ada dua cara. Cara yang pertama memiliki sikap hidup yang positif untuk memiliki hati yang gembira. Jadi saudara, ketika kita memiliki perspektif iman, ketika kita punya pandangan iman, maka kita akan memiliki sikap hidup yang positif. Kenapa? Karena pandangan iman akan menolong kita, akan memampukan kita untuk bergembira di dalam Tuhan. Kenapa? Orang yang memiliki perspektif iman, orang yang memiliki pandangan iman, dia akan bergembira karena apa? Karena dia percaya bahwa apa yang Allah berikan kepadanya di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya saat ini, itu baik. Dan itu cukup. Sehingga dia bergembira, dia bersuka cita. Karena itu, pandangan imannya berkata, apa yang saya perjuangkan dan apa yang saya miliki sekarang itu cukup. Pandangan iman akan menolong kita untuk berpikir bahwa apa yang akan Allah berikan kepada saya besok dan di hari-hari yang akan datang. Itu baik. Itu cukup. Dan itu yang akan membuat seseorang bersuka cita. Hidup di dalam rasa syukur. Dan bisa menikmati hidup. Tetapi ketika seseorang, saudara, tidak memiliki pandangan iman. Lalu mulai berpikir bahwa apa yang dimiliki itu tidak cukup. Bahwa Allah tidak mengasihi, kok orang lain diberi kepada saya tidak. Ini tidak cukup, ini membuat keadaan menjadi sulit, ini membuat keadaan menjadi rumit. Saya merasa tertekan, saya merasa tidak puas. Jelas saudara, kita tidak mungkin memiliki hati yang gembira. Kita tidak mungkin hidup dalam ucapan syukur. Oleh karena kita merasa bahwa apa yang kita miliki, yang menurut kita merupakan pemberian Tuhan itu tidak cukup. Dengan kata lain, Allah salah di dalam jumlahnya ketika memberikan kepada kita. Saudara, perspektif iman atau pandangan iman akan membuat seseorang bergembira. Kenapa? Karena dia percaya bahwa apa yang sedang dia alami, pergumulan yang sedang dia alami, keadaan sulit yang sedang dia alami, situasi yang sangat tidak menyenangkan yang dia alami, keadaan-keadaan yang penuh dengan masalah dan pergumulan yang penuh tekanan yang dia alami saat ini, tidak ada yang di luar rencana Tuhan. Semua ada di dalam kendali Tuhan, semua ada di dalam kontrol Tuhan, semua ada dalam pengawasan Tuhan, sehingga dia tidak stres. Dia tetap tenang, dia tetap bersuka cita, dia tetap bergembira karena percaya dia pasti bisa melewati keadaan yang sulit ini. Saudara, orang yang bergembira yang merupakan kegembiraan yang lahir dari perspektif iman. Dia tidak akan larut di dalam keadaan yang pedih, dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang penuh tekanan, dalam keadaan-keadaan yang sulit dan penuh dengan kesedihan yang panjang. Tidak. Kenapa? Karena pandangan imannya berkata semua dikontrol oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi dalam seluruh hidupku yang ada di luar kendali Tuhan. Semua ada di bawah kendali dan kontrol Tuhan. Dan itu menenangkan jiwa. Jadi untuk bergembira saudara dan saya perlu untuk memiliki sikap hidup yang positif yang lahir oleh karena perspektif iman. Yang kedua,
Untuk memiliki hati yang gembira, saya dan saudara harus mampu mengelola emosi-emosi dan perasaan-perasaan yang negatif. Saudara, dikatakan pada ayat yang ke-22, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kata semangat di sini saudara dari kata Ibrani ruach yang artinya roh atau hati atau jiwa atau semangat. Nah, semangat yang patah. Kata patah itu dari kata naka yang artinya hati yang hancur lulu. Jadi semangat yang patah adalah seseorang yang patah hati. Seseorang yang patah arang. Seseorang yang hancur. Mungkin oleh karena situasi. Nah, firman Tuhan katakan orang yang semangatnya patah. Orang yang semangatnya hancur lulu. Mengeringkan tulang. Nah, ini adalah emosi-emosi yang negatif. Apa saja emosi-emosi negatif dalam hidup kita? Rasa bersalah. Ketakutan yang luar biasa. Kekhawatiran yang luar biasa. Merasa tidak berharga, merasa paling menderita, merasa tidak mampu, merasa hidupnya sudah berakhir. Ini emosi-emosi negatif. Hati yang patah, patah semangat. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira. Seperti obat yang manjur, semangat yang patah. Jadi saudara, firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara, kita tidak boleh memiliki hati yang patah, semangat yang patah. Kita harus mengelola semua emosi-emosi negatif kita yang telah saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena emosi-emosi negatif itu akan membuat kita menjurus kepada satu situasi, yaitu stres. Kekuatan untuk mengelola emosi-emosi negatif menjadi emosi-emosi positif akan kita miliki. Kembali lagi kalau kita punya perspektif iman. Kita harus mengelola dengan baik semua emosi negatif kita. Sehingga emosi negatif itu menjadi emosi yang positif. Rasa bersalah digantikan dengan apa? Rasa bersyukur. Kenapa? Karena Allah telah mengampuni dosa. Saya memang pernah bersalah, tetapi saya mau maju dan saya mau berubah. Ketakutan diganti dengan kepercayaan bahwa semua dikontrol oleh Allah. Kekhawatiran diganti dengan kepercayaan kepada Allah bahwa segala sesuatu sanggup untuk saya hadapi. Rasa tidak berharga diubahkan oleh keyakinan akan firman Allah bahwa tidak ada satupun dari hidup kita yang diciptakan oleh Allah yang tidak berharga. Bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dan itu bukan satu statement. Tetapi firman Allah menjelaskan bahwa saya dan saudara betul-betul berharga di mata Tuhan. Kalau kita tidak berharga, Tuhan tidak akan memutuskan untuk menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Lalu naik ke Golgota untuk menebus kita. Kalau kita tidak berharga, dia tentu tidak akan berfirman bahwa kita ini berharga. Seperti biji matanya. Kita harus mengelola emosi-emosi negatif kita. Supaya menjadi emosi positif. Kita harus memandang diri kita seperti Tuhan memandang yang Tuhan sudah katakan di dalam firman Tuhan tentang kita. Bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu pasti mendatangkan kebaikan. Tidak ada satupun dari hidup kita yang salah di mata Allah. Karena dia menciptakan kita. Dia merancang hidup kita. Dan dia sang perancang yang ajaib. Tidak mungkin melakukan kesalahan. Bagaimana cara kita mengelola emosi-emosi negatif kita? Kembali kita harus mempercayai Tuhan. Mempercayai firman Tuhan.
Dan itu akan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengelola semua emosi-emosi negatif kita. Yang kedua saudara, selain emosi negatif, kita juga harus mengelola perasaan-perasaan negatif kita. Ayat yang ke-20 ya, dari Amsal pasal 17 dikatakan, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Saudara, istilah serong hatinya mengandung pengertian bahwa seseorang yang hatinya dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan kemarahan, hatinya penuh dengan dendam, hatinya selalu berpikir jahat tentang orang lain, selalu berpikir negatif tentang orang lain, selalu menyusun rencana-rencana yang jahat, rancangan-rancangan yang jahat tentang orang lain, bagaimana ciak orang lain, bagaimana merugikan orang lain dan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, dan semua perasaan-perasaan negatif lainnya. Orang yang serong hatinya, orang yang perasaannya dipenuhi dengan perasaan-perasaan negatif, dia berpikir bahwa dengan semua perasaan negatif itu, merasa diri benar, orang lain salah, penuh dengan kejahatan, rencana-rencana jahat. Dia berpikir bahwa itu akan menenangkan jiwanya. Firman Tuhan berkata, orang yang serong hatinya tidak akan pernah berbahagia. Orang yang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan ketenangan jiwa. Tidak akan pernah mengalami kepuasan yang sejati selama hidup di dunia ini. Orang yang seperti ini tidak akan pernah berbahagia dalam kegembiraan yang ilahi. Jadi saudara dan saya harus sungguh-sungguh berjuang untuk mengelola perasaan-perasaan negatif kita. Dan caranya adalah kembali kita memandang kepada Tuhan. Kita mempercayai firman Tuhan. Kita membiarkan firman Tuhan mengubah hati kita. Mengubah perasaan-perasaan kita. Pikiran-pikiran negatif tentang orang. Pikiran-pikiran yang jahat tentang orang. Rencana-rencana yang jahat tentang orang. Karena itu tidak akan membuat engkau bahagia. Kalau engkau merasa bahwa dengan berbuat jahat kepada orang lain, menekan orang lain, menghakimi orang lain, punya pikiran-pikiran jahat tentang orang lain, itu akan membuat engkau puas dan bahagia. Engkau salah besar. Karena firman Tuhan berkata engkau tidak akan pernah mendapat bahagia. Bertobat, saudara. Kalau engkau tidak mendapatkan kegembiraan yang sejati, tentu engkau tidak mungkin memperoleh tubuh yang sehat. Yang keempat, apa dampak dari kegembiraan yang ilahi? Saudara, kalau kita perhatikan istilah obat yang digunakan dalam teks kita, GH. Istilah yang digunakan adalah GH, artinya apa? Menyembuhkan. Ya, dikatakan obat yang manjur. Manjur kata yang digunakan adalah yatab. Artinya apa? Mendatangkan keadaan yang baik, mendatangkan keberuntungan, menciptakan satu keadaan yang sungguh amat baik. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur, artinya bahwa dengan kegembiraan ilahi yang saudara dan saya perjuangkan oleh karena punya perspektif iman, itu akan membuat keadaan kita berada pada keadaan yang sangat baik dan prima berkaitan dengan tubuh kita. Obat yang manjur bagi tubuh kita. Sesuatu yang akan menjadikan kita sehat. Sesuatu yang akan menjadi kita berada pada satu keadaan yang prima. Satu keadaan yang baik. Dampak hati yang gembira, saudara. Katanya kita, kata firman Tuhan, kita akan berada pada satu keadaan yang baik. Satu kondisi tubuh yang prima. Saudara, mempersiapkan firman Tuhan ini saya banyak membaca artikel-artikel tentang tubuh, tentang fungsi organ-organ tubuh. Saya membaca artikel-artikel tentang stres. Saya membaca artikel-artikel tentang kebahagiaan.
Nah, saudara, ternyata ketika Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat, Tuhan tidak hanya sembarang bicara. Karena apa yang difirmankan oleh Tuhan itu benar-benar merupakan satu keadaan yang nyata. Dari artikel-artikel yang saya baca, orang yang bergembira manfaatnya, ya kalau kita bergembira manfaatnya bagi saya dan saudara. Yang pertama, ada banyak manfaatnya saudara, tapi saya mengutip beberapa aja. Orang yang hatinya gembira, dampak dari hati yang gembira adalah meredakan respon stres. Saudara, kondisi pandemi seperti ini, banyak sekali orang yang stres. Banyak orang yang tertekan. Beberapa kali saya melihat video, membaca berita tentang orang-orang yang bunuh diri. Ada di luar negeri ya, saya lupa di Thailand atau di mana. Ada seorang ibu yang bunuh diri dengan kelima anaknya. Di Indonesia, di Jawa juga ada ibu yang meracuni anak-anaknya. Ada yang menggantung anak-anaknya, kemudian dia pun gantung diri. Kenapa saudara? Karena tidak mampu mengelola emosi. Tidak mampu bersikap positif dan mengelola emosi-emosi yang negatif. Tidak bisa mendapatkan ketenangan hati atau kegembiraan ilahi yang dapat menekan atau yang dapat meredakan atau yang dapat menenangkan respons-respons kita terhadap stres. Lalu bisa menekan energi yang negatif. Kemudian yang muncul adalah energi yang positif dan itu sangat baik untuk membantu mengurangi gejala stres. Itu manfaat dari hati yang gembira. Yang kedua, hati yang gembira akan mengurangi rasa sakit. Akan meningkatkan kemampuan untuk melawan rasa sakit. Manfaat yang lain adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga pertahanan tubuh kita menjadi kuat dari serangan berbagai macam penyakit. Dan yang bagus sekali, kemudian saya mencoba untuk menelusuri adalah hati yang gembira itu menstimulasi atau mendorong organ-organ tubuh kita sehingga organ-organ tubuh kita itu berfungsi secara normal dan maksimal. Nah, saudara, saya belajar tentang organ-organ tubuh tidak terlalu detail, tetapi ada organ-organ tubuh yang menghasilkan sesuatu yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Contoh saudara, saya baca bahwa ada sistem hormon, ya, ada sistem hormon di mana ketika suasana hati kita baik, ketika kita bergembira, maka sistem hormon ini akan melepaskan atau memproduksi hormon-hormon yang baik. Hormon serotonin, endorfin, dan beberapa hormon yang lain. Di mana hormon-hormon ini akan menolong kita untuk menjadi semakin fit, menjadi semakin sehat, menjadi semakin bugar. Nah, jadi ketika kita bergembira, kegembiraan itu menstimulus, ya, mendorong organ-organ tubuh kita untuk menghasilkan, untuk berfungsi dengan baik. Dan semua yang diproduksi oleh organ-organ tubuh kita itu pasti berguna bagi kesehatan tubuh kita. Suasana hati kita menjadi baik. Coba saudara lihat, ini hanya beberapa dampak dari hati yang gembira yang saya baca. Betapa hebatnya dampak dari hati yang gembira. Dan Tuhan memerintahkan kepada kita lewat firman-Nya, milikilah hati yang gembira, bergembiralah. Karena dengan gembira itu obat yang manjur. Ia akan membuat engkau dalam keadaan tubuh yang prima. Ia akan membuat engkau berada dalam satu keadaan tubuh yang sehat, yang baik. Dan jelas,
tubuh yang sehat dan tubuh yang prima akan membuat kita sangat efektif di dalam menjalani peran-peran kita yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Saudara, sebenarnya merupakan satu rahmat yang luar biasa jika Allah mengizinkan kita untuk menikmati kebahagiaan dan kegembiraan. Karena ternyata kegembiraan ini sangat baik, yang akan membuat tubuh kita berada dalam keadaan yang baik dan prima. Kita bisa bekerja dengan lebih baik. Kita dapat melayani Tuhan dengan lebih baik. Kita dapat melayani keluarga kita dengan lebih baik. Kita dapat melayani orang tua kita dengan lebih baik. Kita dapat melayani anak-anak kita dengan lebih baik. Kita dapat melayani sesama kita dengan lebih baik. Kita dapat melayani pasangan kita dengan lebih baik. Kita dapat mempersembahkan karya-karya yang terbaik bagi kehidupan ini. Hidup kita akan menjadi sangat efektif. Hidup kita akan menjadi sangat berarti. Hidup kita akan menjadi sangat bermanfaat. Hidup kita menjadi sangat berguna. Hidup kita menjadi maksimal. Sebaliknya dampak dari hati yang hancur, firman Tuhan katakan, semangat yang patah itu pasti mengeringkan tulang. Saudara, luar biasa firman Tuhan kita. Ya memang Tuhan luar biasa. Ketika Tuhan katakan semangat yang patah mengeringkan tulang, saya coba juga belajar tentang tulang, tentang jaringan-jaringan, tentang sendi-sendi. Karena saya ingin melihat apa betul, apa kaitannya gitu loh. Antara semangat yang patah dengan tulang. Saudara yang Tuhan kasihi, dikatakan kalau semangat yang patah atau hati yang hancur mengeringkan tulang. Artinya bahwa tulang kita akan menjadi gersang, menjadi kejang, menjadi habis, menjadi layu. Itu arti dari bahasa Ibrani yang saya pelajari. Saudara, saya punya teman, dia punya penyakit gondok, dan ketika kalsium di dalam tulangnya itu habis, berkurang oleh karena penyakit, dia operasi sehingga ada satu hormon di lehernya yang biasanya menghasilkan kalsium atau pokoknya ada umumnya begitu ya saudara, untuk tulang. Kalsium kalau saya nggak salah, dan ada lagi satu magnesium dan apa gitu. Dia akan kejang. Jadi begitu tulang-tulangnya tidak memiliki lagi kalsium yang cukup, dia akan kejang. Nah saudara, saya mengaitkan ini dengan firman Tuhan. Jadi hati yang patah, semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya saudara, lalu saya juga membaca. Ternyata saudara, di dalam tubuh kita, ya, ada sendi-sendi, di mana sendi-sendi ini berfungsi untuk seperti engsel begitu ya. Seperti engsel yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Supaya tulang-tulang itu bisa bergerak secara leluasa dan efektif. Kalau tulang-tulang itu bergesekan tanpa ditolong oleh sendi atau engsel-engsel ini dalam tanda kutip ya, maka itu akan menimbulkan rasa sakit. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, ketika saya membaca ini dikatakan bahwa stres yang berkepanjangan itu akan merusak fungsi sel, merusak fungsi jaringan, mengganggu fungsi organ tubuh, mengganggu metabolisme, menekan sistem kekebalan tubuh. Saya ambil satu aja. Merusak jaringan, ya, lalu mengganggu fungsi organ tubuh. Nah, saudara, ternyata sendi-sendi ini, saudara, di dalam sendi ini ada jaringan yang disebut tulang rawan. Lalu ada jaringan yang disebut sinovium yang menghasilkan cairan sinovial. Nah, cairan sinovial ini, saudara, berfungsi sebagai bantalan di antara tulang. Jadi kalau cairan ini kering, cairan ini habis,
maka sendi-sendi tidak akan bekerja dengan sempurna dan tulang akan bergesekan, kemudian mengalami sakit. Sehingga orang yang mengalami sakit, entah itu di punggung, entah di kaki, dimanapun, pasti dia sulit untuk menggerakkan. Karena ketika menggerakkan organ tubuhnya, tulangnya sakit. Sehingga dia tidak akan bergerak untuk menghindari sakit. Nah, dalam keadaan yang lama ketika seseorang tidak bisa menggerakkan kakinya, tangannya, dan bagian-bagian yang lain dari tubuhnya, itu pasti akan mati fungsi. Makanya kaki yang tidak digerakkan oleh karena ada masalah dalam tulang, lama-lama kakinya mengecil. Kalau itu ada masalah di tulang pinggang, lama-lama dia bisa berjalan bungkuk atau berjalan miring. Nah saudara, ternyata apa yang Tuhan katakan, bahwa semangat yang patah itu mengeringkan tulang, itu sesuai dengan medis. Stres bisa memicu beragam reaksi dalam tubuh kita. Jadi saudara, ketika seseorang tidak lagi bergerak dengan baik, kemudian otot-ototnya menjadi kaku, lalu terjadi penyusutan sini sana, juga akan semakin stres. Dan stres yang berkepanjangan akan menekan tekanan darah. Akan mengalami penyempitan pembuluh darah. Terjadi serangan jantung, terjadi stroke, dan sebagainya. Masih banyak dampak yang lain dari stres, saudara. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Stres yang berkepanjangan membuat otot tidak memiliki waktu untuk rileks. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semangat yang patah akan mengganggu organ-organ tubuh kita dalam menjalankan fungsinya. Dan kita betul-betul akan berada pada kondisi tubuh yang sakit. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah menghancurkan tubuh kita. Semangat yang patah menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu, saudara, penerapan untuk saya dan saudara. Mari saudara, mari kita percayai firman Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kita pelajari, kita percayai sebagai firman Allah. Dan biarkan itu membentuk perspektif iman kita. Membentuk pandangan iman kita. Yang pada akhirnya apapun situasi yang kita alami, kita akan tetap mengalami satu kegembiraan ilahi. Ketika kita mempercayai semua yang Tuhan katakan, itu akan mengubah perspektif kita dan membuat kita kuat menghadapi berbagai situasi. Kita akan mampu untuk bergembira di dalam Tuhan, apapun situasi hidup kita. Mari saudara, jadikan hati yang gembira sebagai gaya hidup kita. Milikilah sikap hidup yang positif. Kelola semua emosi-emosi dan perasaan-perasaan negatif. Supaya hidup kita penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Jiwa kita tenang di dalam Tuhan. Dan kita menikmati kegembiraan yang sejati di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau sungguh Allah kami yang sangat detail, Allah yang sangat peduli kepada kami, Allah yang sungguh-sungguh memikirkan kehidupan kami sampai kepada hal-hal yang tidak kami pikirkan. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kami untuk memiliki hati yang gembira, karena itu akan mendatangkan kesehatan bagi tubuh kami. Tuhan, tolong kami supaya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan menolong kami. Kami tahu caranya untuk memiliki hati yang gembira, mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Mu,
sehingga perspektif iman kami atau pandangan iman kami terbangun, dan itulah yang akan menolong kami untuk tetap berbahagia dalam berbagai musim yang Tuhan izinkan kami alami. Mampukan kami Tuhan untuk memiliki sikap hidup yang positif, yang menghargai hidup kami, karena hidup ini berharga di mata Tuhan. Yang percaya bahwa segala sesuatu dikendalikan oleh Tuhan. Yang meyakini bahwa apa yang Tuhan beri itu baik buat kami. Yang meyakini bahwa setiap perjuangan kami bersama dengan Tuhan, kami pasti mampu untuk berjuang dan melewati berbagai musim dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kami untuk mengelola emosi-emosi negatif kami, perasaan-perasaan negatif kami, supaya kami mampu untuk berbahagia dan memperoleh kesehatan yang prima, sehingga hidup kami menjadi efektif. Terjemahkan firman-Mu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, sesuai dengan situasi kami, sesuai dengan keadaan kami, supaya kami tahu bagaimana caranya menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau merindukan kami berbahagia dan sehat. Terima kasih karena Engkau memelihara hidup kami. Terima kasih untuk anugerah, memberikan kesempatan kepada kami untuk berbahagia di dalam Engkau. Tuhan, kami juga datang kepadamu berterima kasih untuk kemurahan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami berdoa buat Ibu Mariam Parjer pada tanggal 23 Maret berhari ulang tahun. Untuk anak Charles Gersom Syatau tanggal 23 berulang tahun. Untuk anak Groy Rimik Ebenezer Tarihoran tanggal 24 Maret berulang tahun. Untuk Bapak Noldi Kiroyan tanggal 26 Maret berulang tahun. Untuk Bapak Marjan Bato tanggal 26 Maret berulang tahun. Dan untuk jemaat-jemaat yang lain. Tuhan, bawalah anak-anak kami, saudara-saudara kami ini terus memandang kepada Tuhan, sehingga mereka memiliki perspektif iman yang menolong mereka untuk berbahagia di dalam hidup ini. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan, berkati segala sesuatu yang menjadi kerinduan mereka, beri mereka kekuatan menghadapi berbagai pergumulan, dan tolonglah mereka untuk menjadi efektif di dalam Engkau. Tuhan, ketika mereka lemah, tolong Engkau kuatkan. Ketika mereka tidak mampu, Tuhan, beri kemampuan. Ketika mereka bergumul, Tuhan ada berjalan bersama dengan mereka. Tuhan memberkati sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu yang baik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya menjemput saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pan Mukse. Ketika
Jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya pertolongan kepadamu dari tempat kudusnya. Kiranya diingatnya segala persembahanmu dan kiranya disukainya segala pelayananmu. Amin.